Selamat pagi para pemirsa, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita hari ini Senin 18 Agustus 2025, tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 17 dalam bahasa Batak demikian bunyinya. Asa maringanan Kristusi maritehiti haporseaon di bagasan rohamuna, gabehot hamu marurat, jala marujahan di bagasan roha naholong. Sehingga oleh imanmu diam di dalam Kristus, diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Pemirsa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bayangkan sebuah pohon besar di tepi sungai. Akar-akar pohon itu menembus jauh ke dalam tanah, mencari air sehingga pohon itu tetap hijau. Bahkan di musim kemarau dia tetap hidup. Demikian pula hidup kita. Jika berakar dalam kasih Kristus, kita tetap segar, berbuah, dan kuat. Meski badai kehidupan ini datang. Tetapi pohon tanpa akar yang dalam akan tumbang saat angin kencang. Begitu juga iman yang dangkal akan runtuh saat pencobaan datang. Namun iman yang berakar dalam kasih akan bertahan. Pemirsa, penulis surat ini yaitu Paulus yang menunjukkan kepada jemaat Efesus sambil mendoakan mereka. Doa Paulus tidak hanya meminta berkat, materi, tapi ia fokus pada kebutuhan rohani yang terdalam. Supaya Kristus sungguh-sungguh berdiam di hati mereka melalui iman. Dan hidup mereka berakar serta berdasar di dalam kasih. Oleh karena itu, bagaimana kita yang hidup dalam firman-Nya agar kita hidup dan berakar di dalam Kristus? Yang pertama, Kristus harus berdiam di dalam hati. Di sini Paulus tidak berbicara soal Kristus sekedar singgah dalam hidup kita, tapi diam, tinggal secara permanen. Yang kedua, berdiam berarti Kristus menjadi pusat pengambilan keputusan, sumber kekuatan, dan alasan hidup kita. Jadi iman itu adalah pintu yang membiarkan Kristus masuk dan menetap. Tanpa Kristus berdiam, iman kita mudah goyah saat pencobaan datang. Poin yang kedua adalah berakar dalam kasih. Akar memberi nutrisi dan kestabilan kepada pohon. Semakin dalam akar, semakin kuat pohon menghadapi badai. Kasih yang dimaksud bukan sekedar perasaan, tetapi kasih agape yang berasal dari Allah. Jadi berakar dalam kasih berarti seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu disuplai oleh kasih Allah, bukan oleh ego atau ambisi pribadi. Poin yang ketiga adalah berdasar dalam kasih. Dasar adalah pondasi bangunan. Tanpa pondasi yang kokoh, rumah akan roboh walau tampak indah di luar. Yesus adalah batu penjuru dan kasih-Nya adalah pondasi hidup kita. Tanpa pondasi kasih, pelayanan bisa berubah menjadi pamer diri dan relasi bisa rapuh. Maka kita diajak hari ini untuk melakukan beberapa hal dalam hidup kita. Yang pertama, periksa hatimu. Apakah Kristus sungguh tinggal di dalam hati kita? Atau hanya menjadi tamu yang datang pada saat ibadah saja? Yang kedua, hidupkan kasih dalam tindakan. Kasih itu terlihat dalam pengampunan, kepedulian, dan kesabaran terhadap orang lain.
Yang ketiga, bangun akar rohani. Itu bisa dilalui dengan lewat doa, firman, dan persekutuan. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberikan kami jati diri yang meyakini bahwa kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kau berkati seluruh para pemirsa yang beraktivitas hari ini, dan Engkau bantu mereka Tuhan dalam segala hal apapun yang mereka lalui, supaya dengan pengalaman yang mereka lalui itu boleh menjadi kesaksian bagi Tuhan, dan mereka, saudara kami dimanapun berada, tetap selalu berdiri teguh dan bertumbuh berakar di dalam nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.